Oke, kalau sudah bisa diakses teman-teman, PPT-nya silakan dibuka ya. Ini tadi sudah kita bahas. So in this semester, what will you get? It means that for the whole semester in the structure 1 class, apa saja materinya itu pada prinsipnya atau in principle you will take these five points. The first one, teman-teman akan mempelajari tentang struktur bahasa Inggris dasar ya, dan juga jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata misalnya seperti kata benda ya kan, noun, adjective ya, ada preposition, macam-macam, itu semuanya dikatakan part of speech. Lalu ada lagi phrases and auxiliaries. Phrases ini seperti penggabungan beberapa jenis kata dikatakan dengan phrases. Lalu ada tenses, ini mungkin masih ingat-ingat ya Mbak ya, sedikit-sedikit tenses. Oh ya, ada past tense, ada present tense ya, ada future tense, ada yang continuous. Lalu ada comparison. Comparison ini perbandingan. Misalnya benda A lebih besar daripada benda B dari segi ukurannya, bigger ya kan, atau menggunakan kata more, itu semuanya comparison. Lalu selain itu kita akan mempelajari pola dan aturan-aturan, the rules-nya dalam bahasa Inggris, baik itu secara teori maupun latihan. Oke, bisa dibuka di halaman keempat dari PDF tersebut. So what is the differences between nouns and pronouns? Ada nouns, ada pronoun. Kalau kita artikan bahasa Indonesianya, nomina itu untuk untuk noun ya, atau kata benda, dan pronoun atau kata ganti atau pronomina. Ini baru noun saja ya, belum ada nanti ada adjective dan sebagainya. Tapi antara noun dan pronoun ini berbeda. Contohnya, kalau di dalam bahasa Inggris paling mudahnya misalnya kalau noun apa contohnya, Mbak? Banyak ya. Banyak. Hampir semua benda yang di sekitar kita itu dia masuknya noun, termasuk orang tadi ya. Ada yang menyebut tadi orang, itu juga noun. Lalu apa ini maksud dengan pronoun pada bahasa Inggris? Atau kata ganti itu yang seperti apa? Yang kayak nama orang, dia, mereka. Iya, benar. Mereka. Mantap lah, udah pinter-pinter semua nih kayaknya. Ya, udah baca. Nah, di halaman 5 ya, let's see. Di situ teman-teman bisa lihat, read the following sentence and which one is the noun or pronoun. Jadi tolong dibedakan mana yang noun, mana yang pronoun. Paling mudahnya, contohnya pada kata ini, Tina loves listening to the radio. Di garis merahin adalah the radionya. Jadi the radio kira-kira noun atau pronoun? Noun. He is playing football now. He-nya ini yang dimerahin. Kenapa pronoun he? Kata ganti orang. Karena dia bisa menggantikan Kata orang. orangnya untuk laki-laki ya. Ya. Jadi misalnya siapa Jeffrey? Siapa si Jeffrey, Mbak? Oke, si Jeffrey. Jadi sebenarnya dia bisa dua kalimat. Misalkan Jeffrey is my friend ya. He is playing football now. Jadi he-nya menggantikan si Jeffrey. Si Jeffrey-nya itu adalah noun ya, noun ya. My friend, noun. Tapi si he-nya, dianya kalau dalam bahasa Indonesia itu pronoun. Nah, ini yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia tuh bisa untuk mau cewek mau cowok dia kan. Mau apa? He, she, kalau di bahasa Inggris dibedakan.
kita tidak bisa membolak-balikannya, cewek dibilang he, yang cowoknya dibilang she gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia boleh dia, laki-laki mau perempuan. Nah itu kadang yang buat bahasa Inggris itu sedikit rumit, tapi sebenarnya menarik untuk dipelajari, ya kan? Buktinya teman-teman daftar jurusannya bahasa Inggris kan? Karena menarik ya Mbak ya. Ah? Nggak bisa, Miss. Jadi milihnya Jadi supaya bisa. Oke. Oke, the third sentence, the bike is mine. The bike is mine. Mine-nya dimerahin. Mine-nya apa? kepunyaan aku. Pronoun. Pronoun dari apa? Dari dari ayah. Kata ganti kepemilikan. Oke, ada yang bilang kata ganti aku, ada yang bilang kata ganti kepemilikan. Ya, intinya kepemilikan aku ya kan. Jadi mine My man. sebenarnya dari kata my dan ada bendanya. Jadi misalnya this is my book, my module, ya kan? And it is mine. Jadi kalau di sini nanti teman-teman saya akan tampilkan apa sih bedanya antara my dengan mine. Sama-sama pronoun tapi ternyata ada istilahnya. Kategori pronounnya berbeda. Tapi karena ini dia ditanya hanyalah noun atau pronoun, maka dia jelas ya pronoun. I cannot believe it. It-nya It pronoun. pronoun. Please give her a call before 10 o'clock. A call? A call, telepon. Noun. Noun. Kata Nah, yang uniknya dari noun biasanya ada istilahnya artikel atau kata sebelumnya ya, the, atau disebut dengan artikel kalau dalam bahasa Inggris. The radio, a call, itu udah pasti noun. Kalau pronoun tidak bisa teman-teman mengatakan a mine, a he, nggak bisa kan, the it, enggak kayak gitu. Jadi itu yang paling mudah membedakan mana yang noun, mana yang pronoun. Kalau noun teman-teman bisa tambahkan the atau di depannya gitu. Nah, lanjut. Nouns. Ada yang perlu diingat di sini, nouns itu ada dua macam, ya. Ada countable, ada uncountable. uncountable nouns. The first one, countable nouns. What's the mean? Itu countable yang dapat dihitung. Uncountable Tidak dapat dihitung. tidak bisa dihitung. Apanya yang bisa dihitung, Mbak, maksudnya? Jumlah. Bendanya. Oke. Coba saya panggil dulu deh. Mbak Nasih, ada Mbak Nasih? Yes, Miss. Contohnya apa, Mbak? Bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung, contohnya apa ya? Kayak mobil, car. Bisa dihitung ya. Oke. Itu bisa dihitung ya, Mbak ya. Countable berarti ya. Countable. Yang uncountable-nya kayak law, Hmm. musik, Mm-mm. information, Nggak bisa dihitung. Oke. money. Itu masuknya uncountable. Uncountable. Oke. Countable dolar. Coba Mbak Martijah, ada suaranya? Yes. Nah, Mbak Martijah kalau apa ya contohnya ya? Seperti tea, coffee, itu masuknya apa, Mbak? Uncountable noun. Kenapa? Karena tidak bisa dihitung seperti sugar, Hmm. money. Gak bisa dihitung ya. Padahal kita ngitung duit ya, Mbak ya. Bisa
bisa ya. Oke. Itu mau berapa juga. Tapi hanya nyesek kalau bukan uang kita ya Mbak ya ngitungnya. Itu tanyanya sama anak manajemen nih. Itu dia. Hitungnya banyak tapi nggak tahu punya siapa. Iya. Oke. Jadi benar ya. Contohnya tadi yang paling mudah barang-barang yang bisa kita hitung seperti buku, book, car, motorcycle, datu, paper misalnya kan, table itu jelas ya. Semuanya bisa dihitung. Kalau yang tidak bisa dihitung tadi selain dia bentuknya kesatuan seperti misalnya teman-teman bilang tadi music ya. Jadi dia tuh ibaratnya kata general atau kata umum, jadi bisa dipecah-pecah lagi. Misalnya musik kan bisa pop, bisa musik dangdut gitu kan, bisa R&B macam-macam kan, R&D macam-macam kan. Nah itu semuanya dia ibaratnya dipayungi oleh si music tadi, makanya dia masuknya uncountable information ya kan, macam-macam. Tapi ada juga yang dia uncountable karena bentuknya yang liquid atau cair seperti tea, water, coffee, soap. Tapi dia bisa sebenarnya bukan diubah ya, tapi disandingkan dengan kata bantu sehingga bisa menjadi countable. Contohnya coffee, teman-teman bisa bikin jadi a cup of coffee, 2 cups of coffee, ya kan? Yes. Nah, itu sehingga bisa terukur, bisa terhitung. Tapi untuk coffee-nya dia masuknya tetap uncountable. Jadi yang bisa dihitungnya tadi adalah cup-nya ya kan, a glass, a bowl of soup, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat dari mapnya ini, dari percabangan ini ya yang sudah saya buat di sini, countable nouns itu terdiri dari 2 macam, ada singular, ada plural, ada tunggal, ada jamak. Contohnya kalau yang singular tadi ya a car, 1 ya tunggal. Kalau plural ada 2 contohnya, Potatoes. beraturan dan tidak beraturan. Beraturan maksudnya regular plural, tidak beraturan irregular plural. Beraturan tuh apa maksudnya tidak beraturan? Nah, ini teman-teman nanti bisa cari contohnya di sini. Contohnya yang pertama untuk yang singular dulu nih. Singular countable noun ya. Jadi dia bisa dihitung tapi tunggal. Misalnya a potato tadi kan ya, a car. Jadi cirinya kalau teman-teman lihat di sini adanya artikel a, one gitu ya. Itu singular. Jadi a bla 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 noun. Jadi a potato, one potato, itu singular countable noun. Lalu pluralnya apa? Tinggal ditambah s, ya kan? Tambah s jadi dingin ya Mbak ya. S jadi jamak maksudnya, jadi plural. Ini countable noun plural. Jadi kalau pluralnya tinggal ditambah s gitu ya, itu dia masuknya ke regular plural, beraturan. Jadi mudah teman-teman. Book misalnya, my module book, 1 book, 2 books, ya kan? Itu semuanya jelas kan, nggak akan berubah booknya jadi yang lain kan, tetap book itu kan katanya. Tapi pada yang tidak beraturan nanti dia akan mengalami perubahan atau irregular plural. Nah, coba di sini teman-teman lihat di PDF kita, ini nggak ada halamannya lagi PDF saya nih ya. Bentuk jamak beraturan. Jadi setelah gambar potato itu di slide 9, bentuk jamak beraturan atau regular plural
ada beberapa macam. Jadi tidak otomatis kalau book ditambah s jadi books udah benar ya, seperti itu. Tapi ada beberapa kata dia harus mengalami perubahan sedikit, tapi tetap mempertahankan kata pertamanya dalam bentuk singular. Contohnya, kalau yang di kotak pertama itu one cat, one turtle, one boy, one day, one kite, itu tinggal tambah s ya kan. Two cats, catsnya tetap sama cat, tidak berubah. Turtles, turtle-nya tetap kan, tapi ada juga yang berubah sedikit, tapi ini tetap dalam bentuk regular plural. Misalnya one dish, kalau one dish dia tidak, bukan ditambah s doang ya, harus ada es. Dishes misalnya, glasses, boxes. Nah, yang gimana yang ditambahkan dengan es, ada ciri-cirinya, dimana nounnya atau nominanya itu berakhir dengan huruf sh, ch, ss, dan x gitu. Maka dia akan ditambah dengan es. Jadi misalnya nggak bisa box itu saya s aja lah, box, s gitu kan, nggak pakai e, nggak seperti itu peraturannya ya. Lalu misalnya lady, one lady, jadi one city yang berakhiran dengan huruf y, maka y-nya itu harus dilebur, diganti dengan i, jadi ditambah pula dengan es gitu. Jadi ladies, cities gitu ya. Nah, ada juga yang berubah dari f menjadi v ya. Misalnya one knife, f-nya itu harus berubah menjadi v apabila jamak. Jadi two knives, atau one self, two selves, seperti itu. Bagaimana dengan noun yang berakhiran dengan o? Seperti tomato, potato, zoo, maka dia berubah menjadi oes. Tapi ada juga yang hanya ditambah s ya, atau tetap dalam bentuk os, seperti tornadoes ya kan, zoo nggak jadi zoes gitu ya. Zeus jadinya ya, tornado bukan tornadoes gitu. Jadi hanya beberapa aja, seperti tomato, potato gitu ya, atau hero jadi heroes gitu. Ada yang tetap os dia, seperti Zeus, radios, studios, pianos, potos ya gitu. Jadi ini memang sebenarnya kalau teman-teman banyak latihan, banyak membaca, jadi bisa tahu oh ini kayaknya ditambah es, yang ini tetap jadi os kayak gitu. Nah, ini regular plural. Nah, yang biasanya agak membingungkan ya, itu bagian irregular plural. Di halaman 10 slide, halaman 10 itu Di modul halaman 18. irregular plural. Irregular plural ini dia berubahnya apa? Benar-benar berbeda dengan singular noun-nya. Contohnya child jadi children ya kan, food Gitu ya, Bu. gimana? Maafkan gitu. Iya, berubah deh ya. Totally different ya. Tapi sebenarnya ada kesamaan. Food jadi feed ya kan, goose jadi geese, man jadi mean ya, mouse jadi mice ya, beda banget. Kok bisa, Miss? Kok bisa? Tanya sama yang bikin. Ya Mbak ya. Begini aturannya memang tapi terkadang kita bahkan saya pun juga sering lupa gitu. Oh, ini kayaknya
irregular plural apa yang ini ya gitu kan. Misalkan teman-teman mouse bilang moses gitu kan. Mau bilang banyak ada 10 moses gitu kan. Padahal harusnya menjadi mice, 10 mice kayak gitu. Apa karena menggunakan verb itu, Miss? Verb apa? Ganti itu. Ganti apa? Kayak verb 1 itu ini, terus verb 2 Oh, gitu-gitu. beda Mbak, itu lain lagi. Itu nanti tenses masuknya bab tenses nanti. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3 ya kan? Iya. Jadi verb 2 untuk past tense, verb 3 untuk past perfect, untuk perfect tense. Kalau ini bukan, ini belum, ini baru dasarnya, jadi baru awalnya. Jadi bukan karena ada perbedaan waktu ya Mbak ya, tapi memang bentuk jamaknya berbeda dengan bentuk tunggalnya kayak gitu. Sama kayak person misalnya. Jadi kalau teman-teman bilang people itu untuk banyak orang. Jadi bukan one people. Karena people itu untuk banyak orang. Jadi misalnya kalau mau bilang satu orang ya one person. Gitu. Kalau mau lebih dari satu orang dinamakan dengan people. Kayak gitu. Tapi ada juga yang bentuk pluralnya tidak berubah. Seperti di poin B. One deer, one fish. Jadi tidak jadi fishes ya Mbak ya. Tapi ini tidak terlalu banyak, tidak perlu khawatir karena jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Misalnya one sheep, one offspring, one species, two species. Tidak jadi species gitu enggak. Gitu. Ada lagi yang poin C itu karena turunannya. Jadi ibaratnya asal mulanya huruf Latin. Jadi bentuk Latinnya untuk pluralnya udah ada. Contohnya bacterium. Ini kan bahasa Latin sebenarnya ya, bahasa Yunani. Bacterium bentuk singularnya, bentuk jamaknya itu di bahasa Latin juga sudah ada bacteria. Gitu. Bacteria. Jadi hanya mengikuti saja. Gitu. Emang ketentuannya bukan dari bahasa Inggrisnya, tapi karena dia dipinjam dari bahasa asing. Jadi mengikuti bahasa asalnya. Kayak kaktus, kakti, ya kan? Crisis, fenomena. Jadi kalau fenomena, kita kan kalau kita bisa bilangnya fenomena aja ya dalam bahasa Indonesia kan. Mau fenomenanya 2, 3, 4 fenomena aja ya kan? 1 pun fenomena. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau dia 1 bukan fenomena, tapi fenomenon. Kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia pun sebenarnya banyak yang serapan dari bahasa Inggris. Gitu. Tapi yang paling banyak teman-teman temuin itu yang poin A biasanya ya. Poin A ini berbeda plural dengan bentuk singularnya. Oke. Berikutnya di gambar halaman 11 ya, PDF. Itu teman-teman bisa lihat ada countable, uncountable noun dalam bentuk makanan ya. Makanan kita sehari-hari, beberapa diantaranya ada yang countable, ada yang uncountable. Kalau countable jelas dia teman-teman bisa hitung ya, seperti carrot, sandwich, burger, vegetable, bisa dihitung ya semuanya kan? Iya, Miss. Tapi ada yang tidak bisa dihitung karena bentuknya yang memang tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Misalnya rice, nggak mungkin kan kalau teman-teman hitung ada berapa dalam satu mangkok, ya kan? Atau sereal dihitungin satu-satu kan nggak. Roti juga tidak seperti itu. Kalau my heart sih, Miss. Gimana? Kalau my heart bisa dihitung.
Belah-belah aja, Dibelah-belah. HP-nya dibelah biar bisa dihitung. Lalu ada pasta, ada honey. Jadi biasanya yang bentuknya liquid ya. Tapi tidak selalu liquid sih. Ada juga yang padat. Misalnya seperti butter, cheese, ya, sugar, tepung, milk, meat. Itu nggak bisa di ini. Jadi kayak mana caranya supaya kita bisa menghitungnya? Biasanya tadi yang saya bilang ada kata bantunya, a cup of coffee, a cup of tea, a slices of cheese, ya kan? Two slices of cheese, atau a bowl of rice, atau two slices of bread, kayak gitu kan? Itu paling. Jadi bukan two bread, enggak two breads jadi breads kan enggak jadi tidak bisa ditambah s ya kalau untuk uncountable. Gitu. Lalu begitu juga dengan fruit. Fruit ini sebenarnya dia kelompok kan. Bisa dipecahkan, Mbak. Ada apel, ada pisang, macam-macam kan. Sehingga fruit ini dia masuk ke dalam kelompok sehingga masuk ke dalam uncountable. Sama kayak information. Gitu. Halo? Halo?
Oke. Ada personal pronoun. Lalu ada possessive pronoun and adjective. Jadi maksudnya possessive pronoun atau possessive adjective. Ada possessive noun. Ada reflexive pronoun. Ada, banyak juga. Ada indefinite pronoun. Jadi setidaknya ada 5 pronoun ya. Iya, Miss. Yang pertama personal pronoun. Personal pronoun ini dibagi lagi menjadi 2. Ada subject pronoun, ada object pronoun. Pronouns. Seperti apa yang subject pronoun ya? Seperti teman-teman bilang tadi di awal, dia berfungsi sebagai subjek. Misalnya I, we, you, she, he, it, they, itu semuanya subject pronoun. Tapi ada yang namanya object pronoun, misalnya seperti me, us, you, her, his, it, them. Jadi dia menunjukkan, tapi sebenarnya bukan sebagai subjek melainkan sebagai objek. Misalnya seperti she berganti menjadi her ya kan. Jadi her baby, her children, bukan she children ya. Karena di sini objek Kepemilikan. objeknya yang dilihat. Lalu ada subjeknya, ini jelas-jelas dia yang pertama ya yang disebutkan I, we, you, she, he, it, they. Lalu yang objek pronoun ini berbeda. Kalau dari sini kan kelihatan ya perbedaannya ya. Yes, Miss. Misalnya ada contohnya di sini di halaman 14, teman-teman. Tina is pretty. She has 5 children. She ini kan menggantikan Tina ya. Tapi masuknya subjek pronoun atau objek pronoun? She. Subjek. Ya, subjek pronoun. Lalu Tina is my friend. I know her well. Her-nya ini subjek atau objek pronoun? Objek pronoun. Jadi kelihatan ya berbedanya. Perbedaannya apa sih? Teman-teman lihat posisi she sama her. Kalau she di sini dia berfungsi sebagai subjek. She has 5 children. She adalah subjek. Tapi her di sini itu diletakkan sebagai objek. I know her. Iya kan? Aku tahu dia. Jadi I-nya adalah subjek pronoun, tapi si her-nya adalah objek pronoun. Dari struktur kalimat dia diletakkan di bagian objek. The student are in class. They are having an exam. They itu diletakkan di tempat subjek kan? Di depan letaknya kan? Sehingga subjek pronoun. Seperti itu. Coba kalau them misalnya, bagaimana bentuknya dalam kalimat sehingga teman-teman yakin dia adalah objek pronoun? Apa contohnya? I like them. I like them. Friend in the class. Hmm? They are They-nya masih subjek pronoun. Sekarang yang saya tanyakan them. Kalau them bagaimana bentuknya? Nggak bisa them are ya kan? Nggak letaknya di situ kan? Mm-mm. ya letaknya I can them in class. I can. I see them in Iya, bisa tadi. Saya dengar I meet them Happy with in them. class. I happy with them. Nah, itu kan letaknya di objek ya, Mbak ya. Contohnya misalnya us. Ini bentuk objek pronoun dari we. Misalnya gimana dibuat dalam kalimat? Dia berarti harus di objek letaknya. Nggak bisa us tuh di depan kan? Misalnya teman-teman mau bilang we know
you very well. Jadi us know kan nggak bisa. Dia harus objek. Contohnya, Not us. That teach us. they teach us now. Jadi memang letaknya di objek. Jadi setelah verb. Kalau teman-teman ada di sini, I know her. Jadi setelah know itu verb, setelah itu adalah objek kan. Nah, jadi dia sebagai objek pronoun sebenarnya. Oke. Lalu di halaman 15, jelas ya personal pronoun ya. Nah, sekarang halaman 15, teman-teman. 15 itu possessive pronoun and adjective. Possessive pronoun and adjective. Jadi ada possessive pronoun, ada possessive adjective. Contohnya ada it's mine dan it is my book. It is mine, it is my book. Tadi yang seperti saya bilang, sebenarnya pengertian it is mine, it is my book. Saya bilang it is my book. Saya ganti jadi it is mine, bisa nggak? Bisa ya? Artinya sama ya. Ini punya saya, ini buku saya. Ya, bisa. You have module, you have your book, you have your module. Lalu aku bilang you have yours, sama artinya. Jadi possessive pronoun, possessive adjective ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sama. Perbedaannya pada saat teman-teman merubah possessive adjective menjadi possessive pronoun, hilang noun-nya. Jadi contohnya tadi it is my book, itu adalah possessive adjective ya teman-teman. Jadi masih ada kata bendanya yang disebut. My book, my table, my pen, my pencil. Itu masih ada bendanya disebutkan. Your pen, your book, your printer, itu semuanya possessive adjective. Tapi apabila si noun-nya hilang, teman-teman hanya mengatakan itu milikmu, itu punyamu, itu punya dia. Nah, itu dia possessive pronoun. You have yours, we have ours, she has hers. Jadi untuk possessive pronoun teman-teman mengartikannya jangan satu kata ya. Jadi misalkan kayak I have mine, I have mine, saya punya saya, bukan itu maksudnya ya. You have yours, kamu punya kamu. Jadi maksudnya singkatnya ini punyamu, itu milikmu, ini punyaku, itu maksudnya. Benar, harus ada bendanya yang kita tunjukkan seperti itu. Tapi atau bisa juga ada orang bertanya Mbak posisinya, misalkan ya this is yours ya kan, is this yours, dia bilang kan yes it mine, dia bilang kan kayak gitu, it's mine berarti jadi memang barangnya jelas ada, jelas apa yang ditunjuk ya, barangnya apa, atau disebut oleh seseorang, ditanyakan oleh seseorang, lalu kita menjawabnya dengan singkat tanpa menyebutkan ulang barangnya. Nah, itu dinamakan possessive pronoun. Tapi apabila kita masih menyebutkan bendanya, dia adalah possessive adjective. Begitu ya. Jadi fungsinya sama. Lalu it's, contohnya I have a book, its cover is black. It's ini juga ya, juga kepemilikan. Kepemilikan si buku. Beda dengan ada tanda apostrof it, tanda petik s, beda ya. Tahu bedanya teman-teman? Bedanya kenapa, Miss? It tanda petik s, it ya, ada apostrofnya, itu berarti it is artinya. It is, jadi itu singkatan, disingkat gitu loh penulisannya. Sama kayak will not, itu jadi
won petik T ya kan, WON petik T, Aja nak. itu sebenarnya singkatan. Kalau it's tanpa ada apostrof atau tanda petik di atas, itu artinya kepemilikan. Tapi kepemilikan benda. Contohnya its cover, I have a book, its cover is black, berarti si cover si buku. Bukan cover kita, cover si buku dia bilang kan, karena it's gitu. Karena kan kata it's kan untuk menunjukkan benda. Misalnya teman-teman bilang I have a structure 1 module, its cover is blue. Nah, gitu. Jadi jelas ya perbedaannya kalau it's. Ini sering ketukar biasanya antara it's yang pakai apostrof dan yang tidak. Lalu ada possessive noun di halaman 16, teman-teman. Poin 3, possessive noun. Possessive noun ini ada yang singular, ada yang plural. Tidak terlalu sulit ya untuk possessive noun. Possessive noun ini dia pakai apostrof, pakai tanda petik, tapi bukan singkatan ya Mbak. Kalau ini, khusus ini bukan singkatan. Jadi tidak semua pakai tanda petik itu singkatan. Jadi the student's name. The student petik S name. Itu bukan artinya the student is name ya. Bukan the student is name maksudnya, tapi the student's name artinya kepunyaan. Ya, kalau teman-teman hilangin tanda petiknya, artinya berubah. Artinya apa? Studentnya banyak. Studentnya banyak jadinya. Jadi berbeda ya possessive noun. Iya. Untuk possessive noun tadi bisa dalam bentuk singular, bisa dalam bentuk plural. Lalu misalnya plural pun juga, Maaf, ya gimana Mbak? enggak, saya kan apa sih di latihan activity itu yang itu apa noun. Mm-mm. Student itu termasuk noun atau pronoun? Soalnya di kunci jawaban sih pronoun. The student. Student, iya student. Itu termasuk kunci jawabannya atau enggak? Kunci jawabannya sih pronoun, tapi apa student termasuk pronoun? Pronoun kan kayak she, her, Mm-mm. they, Mm-mm. him kayak gitu. Kalau student itu termasuk pronoun atau salah cetak? Soalnya saya juga kurang ngerti ini. Makanya saya mau nanya sama Di halaman berapa Mbak itu Mbak? apa? Di halaman berapa? Di halaman 1.4 activity 2 yang she is an accounting student. Itu di kunci jawabannya tuh pronoun. Activity 2. Iya. Yang paragraf itu Mbak. Iya, ya. Titin Hartini is younger. Sebelum countable noun. Itu yang nomor 3. Activity 2. Titin Hartini is young girl. Itu loh Miss. Iya, Titin Hartini is a young girl of 22 years. 22 years of age. She is a accounting student. Udah ada subjeknya sih. 1.4 loh Miss. 114 ya? 1.14. 1.4. Titin Hartini is a young girl. 1.4. 1.14 maksudnya. 1.1. 1.4 doang. Activity 2 1.4 Miss doang. yang Titin Hartini is younger nomor maksudnya Simba yang nomor ketiganya itu Miss Poin yang dalam ketiga. bukunya itu ya Poin ketiga. Iya, yang student itu. men- She
is an accounting student. Tapi subjeknya juga pronoun. Kok nggak nemu sih saya? Di depan modul. Masih di depan Miss. Di modul, Miss. Yang paling depan unit 1. Oke. Ah, iya, ketemu. Titin Hartini. Ketemu ya, Miss. Titin Hartini is a young girl of 22 years old. She is an accounting student in private university. Dia akan menjelaskan tentang Titin, jadi Jawabannya pronoun ya? Iya, Miss, itu jawabannya pronoun. Makanya saya Mau make sure itu masuk noun atau masuk pronoun kan? Seharusnya noun sih Mbak ini. seharusnya noun Mm-mm. kayaknya itu dulu. Iya. Salah cetak kali ya, Miss. Iya, bisa jadi. Apa emang beneran pronoun? Mungkin hafalannya lebih banyak nounnya. Iya. Setahu saya sih noun ini Mbak. Tapi nanti coba saya ini lagi ya. mungkin yang nulisnya Saya cek silap, lagi. Miss. Nulisnya habis namanya juga manusia. Oh, berarti noun ya, Miss. Iya, Oke, thank you, Miss. sama-sama. Jadi untuk lanjut ya Mbak ya. Untuk possessive noun ini tadi dia perbedaannya hanya ada apostrofnya saja. Jadi untuk menunjukkan possessive noun. Jadi ada kata bendanya itu kepemilikan siapa kayak gitu. Oke, yang nomor 4 ini reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini beda lagi. Reflexive pronoun ini bedanya dia ada penggunaan kata self. Self. Jadi I wash the dishes myself. Jadi saya mencuci sendiri piring saya. I wash the dishes myself. Jadi saya sendiri mencuci piring. Saya mencuci intinya menunjukkan kemampuan diri ya di sini. Mereka sendiri menyetir mobil. They drive themselves. Jadi ada reflexive pronoun itu menggunakan kata myself, themselves, ourselves, herself, himself. Seperti itu. We paint the house ourselves. Kami mengecat rumah kami sendiri. Gitu. Kalau sebutan orang di sana kan pandang wangi. Kalau mau masak, biasanya orang Sunda Waduna tuh masak nasi itu harus taruh itu di atas wangi. Sopo itu? Lalu ada Tini cleans the room herself. Jadi kenapa reflexive pronoun ini? Karena bisa jadi kita tidak mengerjakannya sendiri. Misalnya kalau seperti ini jelas dia mengerjakannya sendiri ya kan. Jadi menunjukkan bahwa saya mengerjakannya sendiri. Ini untuk reflexive pronoun. Lalu yang terakhir teman-teman ada indefinite pronoun. Jadi kalau reflexive pronoun pakai kata self menunjukkan siapa yang mengerjakan, intinya seperti itu. Untuk indefinite pronoun di halaman 18 itu pronomina yang menunjukkan tidak tentu pronoun. Masih pronoun juga ya ini ya. Jadi indefinite, kenapa dikatakan indefinite? Karena dia
bisa dibilang tidak tentu atau umum. Pada umumnya indefinite pronoun ini bentuknya tunggal. Ya. Contohnya seperti someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing. Jadi nothing itu sebenarnya no dengan thing ya. Itu gabungan antara no dengan thing sebenarnya. Nah, pada umumnya yang namanya indefinite pronoun ini tunggal. Kalau dia tunggal berarti kita menggunakan verb satu ya. Jadi misalnya kita anggap ini tunggal, jadi kita menggunakan seperti is, bukan bentuk jamak. Jadi contohnya someone is knocking at the door. Someone is knocking at the door. Jadi bukan someone are ya. Karena kita menganggap dia tunggal, seseorang. Atau does anyone need some drink? Someone like you. Someone like you berarti orangnya satu ya, tunggal. Kita menganggap dia general, tunggal. Lalu ada everything. Everything juga seperti itu. Everything dianggap tunggal. Everything is on low price here. Gitu. Jadi, iya gimana Mbak? Boleh? Ini kapan kita menggunakan someone atau kapan kita menggunakan somebody? What's the difference? Someone and somebody sama aja Mbak fungsinya. Sama-sama untuk ini ya, orang kan. Boleh kita menggunakan someone, boleh diganti menjadi somebody. Sama seperti everyone, everybody. Seperti teman-teman menyapa kayak tadi good evening everyone or good evening everybody is okay. Both is okay. Dua-duanya boleh dipakai. Gitu. Ya, sama-sama Mbak. Jadi ternyata someone, something, anything itu semuanya masih pronoun ya, teman-teman, karena tapi di sini pronounnya adalah yang tidak tentu. Kalau kita mengatakannya indefinite pronoun. Oke. Jadi tadi untuk sedikit saya refresh ya. Ini untuk noun tadi ada 2 ya teman-teman, noun ya. Ada countable, ada uncountable. Untuk yang countable itu bisa dihitung, uncountable tidak bisa dihitung. Yang countable sendiri bisa dibagi 2. Apa tadi? Singular, plural. Pluralnya pecah lagi bisa? Ya, beraturan tidak beraturan. Untuk pronoun ada 5 ya, yang perlu diketahui seperti personal pronoun. Personal pronoun ada yang subjek, ada yang objek. Tergantung letaknya ya. Lalu ada possessive pronoun. Ada possessive adjective. Bedanya apa Mbak? Possessive fungsinya sama ya, ingat ya, fungsinya sama. Tetapi apabila bendanya hilang dari kalimat, dihilangkan dari kalimat, maka dia menjadi possessive pronoun. Tapi overall fungsinya sama. Possessive noun dia menggunakan apostrof yang berfungsi sebagai kepemilikan. Jadi seperti the student's name, my baby's name. Kalau refleksif tadi menggunakan self. Indefinite menggunakan indefinite pronoun menunjukkan pronoun yang tidak tentu atau general. Begitu. Oke. Di halaman terakhir teman-teman bisa lihat di PDF itu ada exercise ya. Ini saya jadikan PR supaya lebih ingat lagi tadi apa yang sudah kita pelajari. Tugasnya di sini teman-teman, saya rasa teman-teman udah bisa lah ini ya, memasangkannya nggak perlu kayaknya, misalkan yang mana yang gambar love kayaknya kan nggak perlu ya, udah tahu semua. Tapi yang paling penting di sini yang
kolom yang sebelah kanan ya. Di situ CU itu C countable, U uncountable. Countable nouns. Jadi teman-teman bisa kerjakan, mungkin nanti bisa di Word, bisa juga teman-teman print, teman-teman tulis tangan, lalu teman-teman foto, gimana pun caranya boleh, terserah. Nanti tinggal di linkerin ya, atau dijawab lagi, bisa love, countable atau uncountable kayak gitu. Ya. Ini nanti untuk PR silakan dikirimnya ke inbox saya. Nggak ada lingkarannya ya, Miss? Iya, dilingkarin sendiri Mbak berarti. Jadi myself ya. tapi nggak usah di ini deh Mbak, nggak usah dipasangin, maksudnya love yang mana, saya rasa saya itu udah ngerti lah. Ya, yang mana money, apalagi yang money pasti tahu ya money yang mana. Jadi yang saya ingin garis bawahi yang sebelah kanannya ya. Yang sebelah kanannya itu teman-teman tentukan benar mana yang countable, mana yang uncountable. Homework, milk, book, money, dress. Ini mah sebentar ya harusnya. 10 menit selesai. Tapi nggak apa-apa, biar lebih ini saya jadikan PR saja. Nah, nanti teman-teman bisa kirim ke inbox FB ya teman-teman ya. Jadi inbox personal ke saya, dan paling lambat Hamin 1 hari dari kita TTM minggu depan gitu maksudnya. Jadi hari Selasa gitu. Besok juga ada yang Mungkin malam ini ada yang ngirim malahan. kayaknya. Biasanya sih Boleh. setahu saya tuh teman-teman pas kosong biasanya malam-malam kan Sini itu Miss. langsung dikerjain, nggak apa-apa. Kirim info ke siapa itu? Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan Mbak, Mas, ada pertanyaan? Saya rasa untuk chapter 1 tidak terlalu masalah ya. Harus sering-sering diulang ini, Miss. Lupa. Saya kalau dari teman-teman yang sebelumnya, ini kan baru satu ya, baru 1 chapter. Belum lagi nanti sampai chapter 12. Biasanya kalau udah saya masuk chapter belakang-belakang nih, chapter depannya lupa. Nah, Apalagi kalau udah belajar struktur kan. Jadi biasanya teman-teman, biasanya saya minta ke teman-teman tuh bikin seperti catatan. Kenapa saya bilang catatan? Karena kadang teman-teman males, udah ujian, udah Hamin 1 minggu, mana kerjaan numpuk ya kan. Lalu mau harus baca lagi dari awal buku ini. Gitu. Jadi lebih baik metode belajarnya begitu. Misalkan minggu depan kita chapter 2 nih. Teman-teman udah baca dulu chapter 2. Oke, udah saya baca chapter 2. Jadi nanti pas belajar sama Miss Rizda itu tinggal menanyakan yang belum tahu sama merefresh paling gitu kan. Lalu begitu teman-teman belajar ataupun TTM online itu sudah bikin kayak catatan, apa sih namanya kalau orang bilang tuh, rangkuman atau jembatan keledai ya kalau orang bilang ya, jembatan keledai. Gimana baru dengar? Jembatan keledai itu caranya rumus kita sendiri. Rumus teman-teman mungkin bisa berbeda-beda. Jadi rumus kita sendiri gimana caranya pelajaran itu lebih mudah dihafal. Jadi dibuat singkatannya kah apanya. Jadi ada loh sebenarnya kalau di bahasa Inggris ini nanti di chapter berikutnya teman-teman bisa nemukan, oh ternyata mau bilang adjektif itu ada urutannya loh Mbak. Misalnya the beautiful red gown or blues ya kan, baju nih. Misalkan ada baju warnanya merah, bagus. Lalu apa lagi ya yang adjektif ya?
Misalkan ada 3 adjektif, Mbak. Saya baru nemu 2. Misalnya 3 ya. Mahal. Itu urutannya ada, Mbak. Nggak bisa kita bilang the red, beautiful, apa. Urutannya ada ketentuannya. Mau yang rednya dulu, beautifulnya dulu, atau yang mana? Ada urutannya. Nah, itu itu terpaksa teman-teman bikin, teman-teman harus hafalin kan. Contoh frekuensi. Gimana? Gimana, Mbak? Oh sih. Jadi itu ada rumusnya gimana, bagaimana mengurutkannya. Nah, rumusnya itu nanti yang dibikin singkatannya atau jembatan. Kata sifatnya itu ada urutannya ya, Mas. Gimana, Mbak? Gimana, Mas? Iya, maksudnya kalau ada kata sifat adjektif maksudnya. Betul. Itu Kalau ada dia urutannya sendiri, kalau betul. banyak. Kalau dia banyak dia ada urutannya, dan itu biasanya kayaknya sih setiap ujian masuk aku rasa. Kayak gitu. Dan itu kan terpaksa kita hafalin kan biasanya kan. Nah, itu teman-teman bikin sendiri rumus versi teman-teman kayak gitu. Makanya sebaiknya punya rangkuman setiap chapter. Jadi nanti kalau mau ujian tinggal bawa ini aja. Baca itu aja lagi kan sebelumnya. Catatan kecil untuk mudah kita menghafal. Jangan contekan. Bukan. Keledai, Jamis. Jembatan keledai. Kira-kira, Miss, Hah? kalau adjektifnya banyak itu, kalau contohnya kira-kira kayak gimana urutannya? Contohnya itu masih bab sekian itu, Mas. Habis dibahasnya di sini ya, Miss. Tadi pengennya tanya dulu. Misalnya ada cookies. Cookies ini rasanya enak, delicious ya kan? Udah kata sifat. Bentuknya misalnya kasar, rough gitu kan? Kasar. Itu udah kata sifat. Lalu warnanya misalkan coklat, kecoklatan, jadi brown, udah kata sifat. Yang mana duluan, Mas ini urutkan. Bla 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 cookies. Yang mana duluan? Nah, itu ada urutannya, gitu maksud saya. Contohnya beautiful young lady. Yang mana yang betul? A beautiful young lady atau a young beautiful lady? Gitu. Beautiful young lady. Dari mana taunya? Nggak bisa. Kayaknya kedengarannya itu deh yang benar. Bukan, kayaknya kedengarannya itu deh. Ada urutannya. Gitu. Saya lupa halaman berapa itu. Nah, yang duluan ini Oh iya, Miss. Untuk membedakan sama M itu Kalau untuk Kalau itu sebuah, kalau lebih dari itu yang huruf itu ketemu huruf depannya vokal. vokal. Oh. ya. Jadi kalau ini masih di bab 1 ya. Kalau kan untuk kata benda yang diawalin oleh huruf konsonan atau huruf bukan a i u e o ya. Misalnya a cow, a step, ya kan? Jadi konsonan semua, a map, peta, ya, a map. Tapi ada apa namanya? Beberapa yang vokal juga, yang vokal itu pakai an kan? Misalnya an elephant, an actor, an idea, itu pakai an. Jadi kalau dia diawali oleh huruf vokal, teman-teman, dia masuknya ke pakai an depannya ya. Itu bedanya, Mbak. Tapi kalau university kayaknya nggak pakai ini. Kenapa? Kira-kira. Nah, satu lagi aturannya untuk menentukan e sama en, dia tergantung dari bunyinya.
Misalnya, kenapa university dia tidak pakai n? Karena bunyi awalnya bukan a, i, u, e, o ya Mbak ya. Ya, u, y, y, ya kan? University. Itu. Jadi, selain karena memang dia konsonan tidak konsonan, konsonan atau vokal, vokal itu juga ditentukan dari bunyinya. Kalau bunyinya dia tidak vokal, maka tidak menggunakan n, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Udah ngantuk? Kayaknya itu sih. Oh, kayaknya. Oke, kalau begitu mungkin saya cukupkan teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama. Ini PR bagi saya nih untuk mengurus ini Skype bisnisnya, kenapa saya tidak bisa masuk sebagai administrator. Oke. Semoga nanti minggu depan lebih baik lagi untuk TTM online-nya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Miss. Thank you, Miss. Good night. See you. Good night. Bubar.